kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu mengaplikasikan 3M di rumah. Apa itu 3M? Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Baiklah, sebelum belajar seperti biasa anak-anak, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian, kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Mari anak-anak, hari ini kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Silakan anak-anakku perhatikan video penjelasan berikut ya. Masuk ke bagian C, sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Di lahan parkir mobil biasanya terdapat garis-garis berwarna putih atau kuning yang digunakan sebagai pembatas lahan. Garis-garis tersebut merupakan garis-garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus sehingga membentuk sudut-sudut. Bagaimana kedudukan setiap sudut jika dibandingkan dengan sebuah sudut lainnya? Nah, di sini ada contoh parkiran ya, lahan parkiran pasti kalian pernah melihat di suatu tempat parkir di supermall atau bahkan di sekolah juga ada ya, di depan gereja. Coba contoh garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lain dapat ditemukan di lahan parkir mobil seperti gambar berikut. Ini garis, kemudian dipotong satu garis yang panjang shot ya, begitu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya di 136. Jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, akan terbentuk beberapa jenis sudut. Jenis sudut tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, sekarang kita perhatikan garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis ini, yang sejajar ini ya. Ini sejajar, terus dipotong satu garis ini ya. Jadi ini yang dipotongnya. Kita baca pernyataannya ya. Ini materinya ya. A. Sudut-sudut sehadap. Nah, ini jenis sudut sehadap ya. Sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 1 sama besar atau sama dengan sudut 5. Jadi sudut yang satu ini sama besar dengan sudut yang 5 ini ya. Sama ya. Kalau diukur pakai busur derajat juga, penggaris busur derajat juga bisa ya. Ukurannya pasti sama maksudnya ya. Kemudian sudut 2 sama besar atau sama dengan sudut 6. Sudut 2 ini sama besarnya dengan sudut 6 ini. Kemudian sudut 4 sama besar dengan sudut yang 8 yang ini ya. 4 yang ini sama besar dengan sudut yang 8 ini. Kemudian sudut 3 sama besar dengan sudut 7. Nah, sudut 3 ini sama besar dengan sudut 7. Itu untuk sudut-sudut yang sehadap atau sudut-sudut sehadap. Sekarang kita ke sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Nah, sebelum masuk ke situ, Pak Ento mau kasih tahu. Jadi sudut-sudut dalam itu sudut ini sudut 4, sudut 3, sudut 5, sudut 6 itu yang disebut sudut dalam ya. Karena di dalam antara garis yang sejajar ini, tapi dipotong seperti ini ya. Kalau yang sudut 1, 2, 8 dan 7 itu sudut luar ya. Seperti itu. Kita akan ke bagian B dulu. Jadi sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 3 sama besar dengan sudut 5 ya. Ini kalau diukur pakai busur derajat, ini akan besarnya sama ya, sama dengan sudut yang 3 ini. Dan sudut 4
sama besar dengan sudut 6 ya. Tapi ini namanya sudut dalam berseberangan ya, di berseberangan di sini. Sudut 4 di sini, sudut 6 di sini ya. Tapi kalau diukur besarnya sama. Bagian C, sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 1 sama dengan atau sama besar dengan sudut 7 ya. Ini sudut luar berseberangan. Dan sudut 2 sama besar dengan sudut 8 ya. Untuk yang sudut-sudut luar berseberangan. Ingat, yang di dalam yang garis sejajar itu sudut dalam, yang di luarnya sudut luar ya. Bagian D, sudut-sudut bertolak belakang memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3 ya. Kalau diukur dengan busur derajat, ukuran besar sudutnya sama ya. Kemudian sudut 2 sama dengan atau sama besar dengan sudut 4 ya, atau bertolak belakang dengan sudut 4 ya, sudut 2 ini. Dan kalau diukur dengan busur derajat sama besarnya ya. Sudut 5 sama besar dengan sudut 7. Dan sudut 6 sama dengan atau sama besar dengan sudut 8 ya. Jadi dari A sampai D ini bisa dibaca seperti ini juga. Sudut 1 sehadap dengan sudut 5 ya. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Yang B juga bisa dibaca seperti ini. Yang sudut dalam berseberangan, sudut 3 berseberangan dengan sudut 5 ya. Dan sudut 4 berseberangan dalam dengan sudut 6 ya. Jadi ini dibacanya sudut 3 berseberangan dalam dengan sudut 5. Jadi ini sudut 3 berseberangan dalam dengan sudut 5 ya, dan sudut 4 berseberangan dalam dengan sudut 6. Kemudian yang bagian C bisa dibaca seperti ini. Sudut 1 berseberangan luar dengan sudut 7 dan sudut 2 berseberangan luar dengan sudut 8. Seperti itu. Kalau yang D tadi ya udah sedikit dikasih tahu. Sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Kemudian sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Kemudian sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7. Kemudian sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika. Sudut pada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya anak-anak. Tentukan besar sudut berikut berdasarkan gambar di samping. Di sini tampak ada dua garis anak-anak, dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Di sini sudah ada sudut-sudutnya anak-anak. Ingat, besar sudut lurus sama dengan 180 derajat. Nanti ada 5 soal, Ibu bahas satu persatu. Baik anak-anak, Ibu mulai membahas dari soal nomor 1. Kita menentukan besar sudut A. Besar sudut A itu besar sudut yang ada di sini nih anak-anak, di sini. Di sini pembahasannya. Sudut A bertolak belakang dengan sudut yang besarnya 35 derajat. Sudut A di sini bertolak belakang dengan sudut yang besarnya 35 derajat. Dua sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Besar sudut A ini sama dengan sudut yang besarnya 35 derajat. Jadi sudut A sama dengan 35 derajat. Jadi besar sudut A adalah 35 derajat. Lanjut ke soal kedua anak-anak, kita menentukan besar sudut G. Sudut G ada di sini, ini sudut G. Di sini pembahasannya, sudut G sehadap dengan sudut yang besarnya 35 derajat. Antara sudut G dengan sudut yang besarnya 35 derajat ini sehadap anak-anak,
karena menghadap ke arah yang sama. Dua sudut yang sehadap besarnya sama, sehingga karena besarnya sama, besar sudut G sama dengan 35 derajat. Jadi, besar sudut G adalah 35 derajat. Baik, Ibu lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Kita menentukan besar sudut D. Besar sudut D itu besar yang ada di sini, besar sudut yang ada di sini. Perlu anak-anak ketahui bahwa antara sudut D dengan sudut yang besarnya 35 derajat ini berpelurus anak-anak. Berpelurus kalau kita sambungkan seperti ini. Berpelurus, sudut lurus ini besarnya adalah 180 derajat. Di sini pembahasannya, sudut D berpelurus dengan sudut yang besarnya 35 derajat. Besar sudut D ditambah dengan 35 derajat, ini sama dengan sudut lurus 180 derajat. Jadi, besar sudut D sama dengan 180 derajat. Ini kalau pindah ruas menjadi pengurang. Dikurang 35 derajat. Sama dengan 145 derajat. Jadi, besar sudut D adalah 145 derajat. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Kita menentukan besar sudut F. Di sini sudut F, yang dimaksud sudut F itu di sini nih anak-anak. Sudut F ini berseberangan dalam dengan sudut D. Sudut D di sini, ini disebut sudut D, dan sudut F ini disebut dengan dua sudut yang berseberangan dalam. Ada di dalam dua garis sejajar ini. Tetapi posisinya berseberangan. Di sini di sebelah kiri garis merah, yang F-nya di sebelah kanan garis merah. Dua sudut berseberangan dalam besarnya sama. Besarnya sama anak-anak antara sudut D dan sudut F. Tadi diketahui sudut D besarnya 145 derajat, sudut F sama dengan sudut D. Berarti sudut F sama dengan 145 derajat. Jadi besar sudut F adalah 145 derajat. Lanjut, Ibu membahas soal nomor 5 anak-anak. Kita menentukan besar sudut H. Sudut H itu yang dimaksud yaitu yang di sini nih. Sini ini adalah sudut H. Pembahasannya, sudut H bertolak belakang dengan sudut F yang ada di sini. Ini sudut F dan sudut H bertolak belakang. Dua sudut bertolak belakang besarnya sama. Tadi diketahui besar sudut F adalah 145 derajat. Sudut H sama dengan sudut F besarnya, sehingga besar sudut H adalah 145 derajat. Jadi, besar sudut H adalah 145 derajat. Mudah bukan anak-anak? Ibu sudah selesai membahas. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Selanjutnya kalian Ibu beri tugas, ayo berlatih. Anak silakan dikerjakan. Nah, kemudian dikirim. Kalau setelah selesai silakan dikirim ke classroom. Itulah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian harus tetap rajin belajar. Kalau kalian ingin sukses dan meraih cita-cita kalian, salah satunya kuncinya itu kalian harus rajin belajar di rumah ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini juga, yang paling penting itu kita harus berdoa. Dan kita bersama anak-anak berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar dimulai. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Baiklah, demikian untuk hari ini anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan